Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tukiem. Di kota Malang yang sejuk, ada sebuah keluarga sederhana yang menjalani kehidupan dengan penuh cinta dan perjuangan. Di tengah kota yang dikelilingi oleh pegunungan dan udara segar, hidup seorang wanita muda bernama Siska. Ia adalah seorang perempuan yang baru saja menikah dengan Rudi, seorang pria yang berasal dari keluarga yang terbilang cukup berada. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang terletak di pinggiran kota, dekat dengan kebun apel yang sudah terkenal di daerah itu. Namun, di balik kehidupan bahagia yang terlihat, ada sebuah rahasia yang begitu dalam, yang hanya diketahui oleh Siska. Rahasia itu tak lain adalah rasa cinta yang tumbuh dalam dirinya untuk seseorang yang tak mungkin ia miliki. Seseorang yang lebih tua darinya, jauh lebih tua. Seseorang yang tidak lain adalah kakek mertuanya, Pak Karto. Pak Karto adalah seorang pria berusia 75 tahun yang tinggal bersama anaknya, yaitu ayah Rudi, di rumah yang sama. Meski usianya sudah senja, Pak Karto adalah sosok yang penuh semangat. Ia masih aktif mengurus kebun apel milik keluarga mereka, menghabiskan waktu untuk bercocok tanam, dan selalu punya cerita-cerita menarik tentang Malang di masa lampau. Banyak orang memandang Pak Karto dengan rasa hormat, karena selain bijaksana, ia juga dikenal sangat baik hati dan rendah hati. Awalnya, Siska merasa kagum dengan Pak Karto, namun ia tidak mengira bahwa perasaan itu akan berkembang lebih dalam. Saat pertama kali datang ke rumah Rudi, Siska melihat Pak Karto sedang duduk di beranda depan rumah, dengan cangkir kopi di tangannya dan mata yang tajam memandang ke arah Gunung Arjuna yang terlihat jelas dari sana. Pak Karto selalu memiliki cara untuk membuat setiap percakapan terasa menarik. Ia bercerita tentang Malang yang dulu, tentang perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan, dan bagaimana ia bertahan di tengah kesulitan. Pada awalnya, Siska menganggap perasaan itu hanyalah kekaguman terhadap sosok orang tua yang bijak. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan itu berubah. Pak Karto, dengan segala kebijaksanaannya, mulai melihat Siska lebih dari sekadar menantunya. Ia mulai merasakan ada ikatan yang lebih kuat antara dirinya dan wanita muda itu. Tanpa sadar, mereka mulai berbagi lebih banyak waktu bersama, berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang keindahan kota Malang, dan tentang masa depan. Perasaan yang tumbuh di hati Siska adalah perasaan yang penuh kontradiksi. Ia merasa bersalah karena mencintai kakek mertuanya, seseorang yang sudah seperti ayah bagi suaminya. Namun, semakin ia berusaha menjauh, semakin ia merasa bahwa ia tak bisa hidup tanpa sosok Pak Karto. Cinta mereka bukanlah cinta yang sederhana, bukan pula cinta yang bisa diterima begitu saja oleh orang banyak. Namun, seperti api yang tak bisa dipadamkan begitu mudah, perasaan itu terus berkembang, meski mereka tahu itu adalah hal yang salah. Suatu malam, saat Siska sedang duduk bersama Pak Karto di beranda rumah, mereka berdua merasakan kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rudi, suami Siska, pergi keluar kota untuk urusan bisnis, dan Siska merasa ini adalah kesempatan untuk berbicara lebih banyak dengan Pak Karto. Saat itulah, Pak Karto berbicara dengan lembut, "Siska, apakah kamu pernah merasa bahwa hidup ini kadang tak adil? Seperti ada sesuatu yang menghalangi kita untuk bahagia?" Siska terdiam sejenak, kemudian menjawab, "Tentu, Pak. Kadang-kadang kita terjebak dalam aturan-aturan yang dibuat oleh orang lain, dan itu membuat kita merasa tidak bebas." Pak Karto menatap Siska dengan mata yang dalam, dan Siska merasa jantungnya berdebar. Hidup ini memang penuh dengan aturan-aturan, Siska. Tapi ada kalanya kita harus mengikuti hati kita, meski itu tak mudah. Cinta tidak mengenal usia atau status, ujar Pak Karto dengan suara yang penuh makna. Saat itu, Siska merasa seolah dunia berhenti berputar. Ia tahu bahwa kata-kata Pak Karto bukan sekadar ungkapan bijak, melainkan sebuah pengakuan dari hati yang sudah lama dipendam. Namun, ia juga tahu bahwa jika perasaan ini terus berlanjut, itu akan menghancurkan keluarganya, bahkan mungkin menghancurkan kehidupan mereka semua. Namun, meskipun Siska merasa bingung, hatinya tidak bisa menolak perasaan yang sudah begitu mendalam. Ia merasa bahwa di dalam hati Pak Karto, ada cinta yang tulus, cinta yang tidak bisa disalahkan. Tetapi ia tahu, jika mereka terus melanjutkan hubungan ini, mereka akan mengorbankan banyak hal. Siska merasa terjebak di antara cinta yang tidak terjangkau dan tanggung jawab sebagai istri dan menantu. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Siska merasa semakin tertekan.
Rudi mulai mencurigai ada yang tidak beres antara dirinya dan ayahnya. Ia merasa ada yang aneh dalam cara Siska berinteraksi dengan Pak Karto. Pada suatu malam, Rudi akhirnya bertanya, "Siska, ada yang aneh antara kamu dan ayah, ya? Aku merasa kamu menjauh dariku, tapi semakin dekat dengan ayah." Siska merasa hatinya semakin hancur. Ia tidak ingin kehilangan Rudi, suaminya yang baik hati, namun ia juga tidak bisa menutupi perasaannya terhadap Pak Karto. Cinta yang terlarang itu membuatnya berada dalam dilema yang tak berujung. "Rudi, aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Aku merasa ada sesuatu yang kuat di antara aku dan ayahmu. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini bisa menghancurkan segalanya, tapi aku tak bisa menghindarinya." Rudi terdiam lama. Ia merasa dikhianati, namun ada sesuatu dalam dirinya yang memahami kebingungannya. Malang, kota yang penuh dengan kenangan dan keindahan, kini menjadi saksi dari perasaan yang terlarang. Pada akhirnya, Siska memilih untuk pergi. Ia tahu bahwa ia harus mengakhiri hubungan ini sebelum segalanya menjadi lebih buruk. Ia merasa bahwa cinta terhadap Pak Karto hanyalah sebuah kebingungan yang harus diselesaikan, dan ia tak ingin hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah. Siska memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan pergi jauh dari kota Malang. Ia tidak tahu kemana langkahnya akan membawanya, tetapi ia tahu bahwa ia harus melepaskan semua yang ada di hatinya. Ia memilih untuk memulai hidup baru, jauh dari cinta terlarang yang pernah ia rasakan. Pak Karto, meski hatinya hancur, memahami keputusan Siska. Ia tahu bahwa cinta mereka tak mungkin dilanjutkan. Namun ia juga tidak bisa menahan perasaan yang sudah terlanjur tumbuh. Malang tetap menjadi tempat yang indah untuk mengenang semuanya. Cinta yang terlarang, kenangan yang tak terlupakan, dan kisah yang tak akan pernah terungkap sepenuhnya. Di kota yang sejuk ini, di antara kebun apel yang masih berdiri kokoh, Siska dan Pak Karto tetap menjadi kenangan satu sama lain, sebuah cerita yang hanya mereka yang bisa memahaminya. Cinta terlarang itu tetap hidup dalam hati mereka, meski tidak pernah bisa disampaikan ke dunia. Setelah meninggalkan kota Malang dan kehidupannya yang penuh dengan kenangan pahit, Siska berusaha membangun kembali hidupnya. Ia memilih untuk tinggal di sebuah kota kecil di luar Jawa, jauh dari keluarga dan kenangan yang tak bisa ia lupakan. Setiap hari, Siska berusaha untuk melupakan segala hal yang pernah ia rasakan terhadap Pak Karto. Namun, meskipun ia jauh dari rumah, bayangan Pak Karto selalu menghantui pikirannya. Siska menjalani hidup yang sederhana. Ia bekerja di sebuah toko buku kecil, mencoba mencari kedamaian dalam dunia yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan yang dulu ia kenal. Namun, meskipun fisiknya jauh dari kota Malang, hatinya tetap terikat pada tempat itu, tempat yang penuh dengan kenangan, dan lebih dari itu, pada sosok Pak Karto yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Tahun demi tahun berlalu, dan akhirnya sebuah surat datang kepadanya. Surat itu datang dari Rudi, suaminya, yang meminta Siska untuk kembali ke Malang. Dalam surat itu, Rudi menulis dengan penuh penyesalan dan harapan. "Siska, aku tidak bisa melupakanmu. Setiap hari aku merasa kosong tanpa hadirmu di rumah. Ayah sudah tidak pernah berbicara banyak sejak kepergianmu. Kami semua merindukanmu. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku gagal sebagai suami. Kembalilah, Siska. Kembalilah ke rumah kita. Aku berjanji akan memperbaiki semuanya." Surat itu membawa kembali banyak perasaan yang telah lama terkubur dalam hati Siska. Meskipun ia masih teringat jelas pada Pak Karto dan perasaan yang dulu sempat ia miliki, Siska merasa bahwa ia telah merindukan Rudi. Namun, keputusan untuk kembali ke Malang bukanlah keputusan yang mudah. Ia tahu, ada banyak hal yang harus ia hadapi, tidak hanya dengan Rudi, tapi juga dengan dirinya sendiri. Siska memutuskan untuk kembali ke kota Malang. Ia merasa, meskipun ia meninggalkan rumah dan keluarganya demi menghindari cinta yang terlarang, ia harus berhadapan dengan kenyataan dan membuat keputusan yang benar-benar akan mengubah hidupnya. Perjumpaan dengan Pak Karto. Setelah beberapa hari berada di Malang, Siska akhirnya kembali ke rumah yang pernah ia tinggali bersama Rudi dan keluarganya. Rumah yang dulu penuh dengan kebahagiaan, kini terasa begitu sepi. Siska bisa merasakan betapa banyak yang telah berubah, baik di dalam dirinya maupun di dalam rumah itu. Saat Siska memasuki rumah, ia melihat Pak Karto duduk di beranda depan rumah, seperti dulu. Ia merasa jantungnya berdebar hebat. Ada perasaan yang begitu kuat di dalam dirinya.
perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Meski waktu telah berlalu, perasaan itu masih ada, terpendam dalam lubuk hati yang paling dalam. Pak Karto menatapnya dengan mata yang penuh makna. Sepertinya ia tahu, Siska tidak bisa sepenuhnya meninggalkan dirinya, meskipun ia telah berusaha keras untuk melupakan. "Selamat datang kembali, Siska," ujar Pak Karto dengan suara lembut yang penuh kehangatan. Siska hanya bisa mengangguk. Ia merasa kata-kata tidak cukup untuk menggambarkan perasaannya. Dalam diam, mereka berdua saling memandang, dan waktu seolah berhenti. Hati Siska kembali bergejolak, tak bisa menahan perasaan yang sudah lama terkubur. Kehidupan Siska kembali terasa rumit. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia kini berada di antara dua pria yang sangat penting dalam hidupnya. Rudy, suaminya yang selalu menunggunya dengan penuh harapan, dan Pak Karto, sosok yang telah menyentuh hati Siska dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rudy, meskipun tampak bahagia melihat Siska kembali, tidak bisa menyembunyikan ketidaknyamanan dalam hatinya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang berubah antara dirinya dan Siska. Ada jarak yang tak bisa ia sebutkan, sesuatu yang menghalangi kedekatan mereka. Rudy merasa cemburu melihat kedekatan antara Siska dan ayahnya, meskipun Siska tidak pernah mengungkapkan perasaannya secara langsung. "Siska, aku merasa seperti kita masih asing satu sama lain," kata Rudy suatu malam, setelah makan malam. "Aku tahu aku salah. Tapi kenapa rasanya kamu lebih dekat dengan ayahku daripada aku?" Siska terdiam, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Rudy, aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Semua yang terjadi, itu adalah bagian dari diriku yang aku harus terima. Aku mencintaimu, tapi perasaan itu rumit. Aku tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa ada sesuatu di antara aku dan ayahmu yang tidak bisa kita hapus begitu saja." Rudy menatapnya, matanya penuh dengan kekhawatiran dan rasa sakit. "Jadi kamu masih mencintainya?" tanya Rudy dengan suara yang hampir tidak terdengar. Siska menunduk. "Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi, Rudy." Pak Karto, yang mendengar percakapan itu dari luar rumah, merasa hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, perasaan yang terlarang antara dirinya dan menantunya adalah sebuah kesalahan besar. Tetapi di sisi lain, ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia telah jatuh cinta pada Siska, meski usia dan status menghalanginya. Namun, ia juga tahu, Siska adalah bagian dari keluarganya, dan ia tidak ingin merusak segala sesuatu yang telah dibangun. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Siska merasa terhimpit di antara dua pilihan yang saling bertentangan. Rudy yang selalu mengharapkan kebahagiaan keluarganya, dan Pak Karto yang masih menyimpan perasaan yang dalam kepadanya. Namun, dalam hatinya, Siska tahu bahwa ia harus membuat pilihan yang tegas. Cinta terlarang itu tidak bisa terus berlanjut, dan ia harus melangkah maju, meskipun itu menyakitkan. Pada suatu sore, saat Pak Karto duduk sendirian di beranda, Siska mendekatinya. "Pak Karto," katanya pelan, "aku harus pergi. Aku harus membuat keputusan yang benar untuk hidupku, untuk masa depan kami semua." Pak Karto menatapnya dengan tatapan yang penuh pengertian. "Aku tahu, Siska. Aku tahu ini sulit, tapi ini adalah jalan yang harus kita tempuh. Kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang cinta yang terlarang." Siska meneteskan air mata. "Aku akan selalu menghargaimu, Pak Karto. Kau akan selalu menjadi bagian dari hidupku, meskipun kita tidak bisa bersama." Siska memilih untuk kembali menjalani hidupnya dengan Rudy, meskipun perasaan itu tetap ada, tersembunyi di dalam hatinya. Mereka memutuskan untuk memulai lagi, membangun kembali kepercayaan yang sempat hilang. Siska belajar untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua cinta bisa diwujudkan, dan kadang-kadang, kita harus memilih antara yang benar dan yang kita inginkan. Di kota Malang yang penuh kenangan itu, hidup terus berjalan. Siska dan Rudy perlahan menemukan jalan mereka kembali. Pak Karto, dengan segala kebijaksanaannya, tetap menjalani hidupnya dengan damai, menyadari bahwa cinta yang tulus tidak selalu berakhir dengan kebahagiaan yang sempurna. Cinta yang terlarang itu mungkin tak pernah menjadi kenyataan, tetapi semangat dan kebijaksanaan yang dibawa oleh Pak Karto tetap menjadi pelajaran hidup bagi Siska. Sebuah pelajaran yang mengajarkan bahwa terkadang, untuk mencapai kebahagiaan sejati, kita harus belajar melepaskan.